Respect karena link dari Ash juga begitu mengerikan, ditambah lagi adanya Roger Stacy. Pak produser kirain kita nyontek mulu dari kemarin loh. Padahal kita nggak nyontek dari kemarin, emang parah nih Pak produser di belakang. Tapi kita bakal lihat lagi apa yang bakal di-ban. Kalau dari RRQ Mika, selain memang adanya link dari Ash, kan juga ada Aemon sebenarnya yang memang selalu di-ban kan ketika ketemu dengan Ash. Tapi kita lihat di sini Yuzong yang menjadi pilihan, di-ban sama Alter Egonix. Dengan Yuzong bandnya berarti mereka itu udah mau mulai nge-setup terhadap Farsanya ya. Di sini dimana juga Alter Egonix menggunakan kalau nggak Farsa, Cecilion. Yang kita pernah lihat juga, apalagi di tangan seorang Agatha yang sangat-sangat on point. Tapi ingat juga ada Lilia yang merupakan salah satu hero powernya juga dari seorang Agatha. Dan biasanya setelah kita lihat Alter Ego performance naik dengan Agatha menggunakan hero-hero itu, tim-tim yang melawan mereka itu lebih suka bandnya terhadap Agatha setelah Stacy ya kan. Jadi dengan Roger sudah di-ban, apakah mereka bakal coba untuk nge-ban-nya terhadap seorang Agatha dengan Cecilion, mungkin Lilia atau mungkin even Farsa? Tapi no, Run yang bakal menjadi targetnya di sini, dimana Lolita yang akan menjadi pilihan untuk RRQ Mika. As we know, Lolita adalah hero favorite dari para ladies yang biasanya kalau free bakal langsung di first pick karena memang ability Lolita yang bisa nahan banyak banget hero gold laner yang lagi meta sekarang. That's why kayak Lolita nggak boleh dikasih muncul, tapi satu hero terakhir dari Alter Egonix. Apakah Edith bakal di-ban? Masih ada Yves juga yang open, Selena bahkan open. Kayak ini karena memang mereka lebih ke respect. Padahal banyak banget hero-hero yang powerful yang memang lagi open gitu. Benar. Coba kita lihat di sini dimana Amon yang bakal menjadi ban untuk Alter Egonix lagi dan lagi mengambil hero dari seorang Ash. Tapi Lancelotnya masih kebuka loh. Kolios di sini dimana RRQ Mika akan mencoba untuk nge-ban terhadap Agatha mungkin, atau mungkin mereka bakal coba untuk nge-ban terhadap Stacy juga ya. Ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh MBR Delphine last time. Roger, Beatrix yang di-ban dan juga Yisuchin biasanya. Tapi no, RRQ Mika memilih untuk ban-nya terhadap seorang Estes. Tapi ide di sini terbuka lebar. Apakah bakal di first pick oleh Alter Egonix? Karena memang seperti kita tahu di match yang sebelumnya, ide itu performance-nya bagus banget. Tapi sudah terdengar suara, tapi ternyata Cecilion yang di-ban, bukan bukan Estes ya? Bukan Estes. Beatrix open. Edith open, Yves open, masih ada lagi apa lagi tuh? Paquito, Matilda, ini banyak sih yang open. Estes juga, Selena juga, banyak sih yang open sini. Kita bakal seru sih ini, harusnya kayak dengan formasinya dan Beatrix yang bakal menjadi pilihan karena Fancy Nancy dengan Beatrixnya amat sangat mengerikan. Betul. Coba kita lihat RRQ Mika, apakah mereka bakal coba untuk merespons ini dengan nge-pick off seorang Lilia ya di sini menjadi juga salah satu hero yang bagus di tangan Agatha. Kalau RRQ Mika mengambilnya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk deny picknya dari Alter Egonix-nya. Jadi kita lihat aja di sini. Mungkin Paquito dengan Lilia, mungkin juga bakal ada Lilia dan seorang Romer kah? Kayak Estes ya masih again belum di-pick sama sekali ya. Tapi kayaknya Yves gak sih, Kolius? Kenapa Estes itu kekurangan? Maksudnya kayak populernya menurun di scene ladies. Adalah as we know di M3, oh my god itu Estes gak lepas. Kayak setiap kali terlepas langsung diambil gitu. Langsung menang terus juga ya, 90% win rate itu hero. Win rate-nya gede banget itu hero. Dan kayak apa gitu di ladies kayak dia gak laku gitu. Oke. Tapi kita sekarang lihat langsung Lilia dan juga Edith yang memang muncul untuk RRQ Mika. Apakah ini bakal menjadi first game di mana Yves tidak di-ban atau di-pick? Coba kita lihat di sini di mana Alter Egonix memiliki kesempatan. Biasanya Run di dalam situasi ini mereka bisa ambil roamer ya. Kalau kita lihat dari match-match kemarin mereka melawan EVOS, di mana mereka itu mengambil roamernya selalu di second phase, di second pick mereka. Pokoknya di first phase selalu di sini. Dengan Beatrix yang sudah diambil, apakah mereka bakal coba untuk mengambil Farsa atau Yves perhaps di sini bersama juga dengan roamer. Yang up itu ada Matilda yang kemarin mereka pernah pakai melawan EVOS. Kalau enggak Lolita udah di-ban. Jadi most likely bakal menjadi Matilda yang diambil. Iya, harusnya Matilda dan Matilda plus Esmeralda karena dia nggak mau ada counter dari Matilda itu sendiri juga. Apalagi memang Matilda combo dengan Edith bakal mengerikan. Tapi ini dia ada dari Buyah live chat, ada pantun ya. Makan nangka di kolam renang.
RRQ Mika sudah pasti menang. Buset. Waduh. Fans Alter Ego mana nih suaranya nih? Iya. Iya, dari tadi udah dari RRQ Mika aja nih. Masa fans Alter Ego mau kalah adu pantun nih? Malah ada fans EVOS juga ya. Iya, muncul juga di kolom komentar. Saya kaget gitu. Ini kan match Alter Ego lawan RRQ Mika ya, walaupun nggak salah sih gitu. Nah ini nih ada nih. Ada lagi dari Fishing Mania. Silakan Dirko. Tomat matang dicampur ikan. Disantap lezat seorang pria selamat. Malam aku ucapkan tetap semangat dan RRQ Jaya. Oke, 2 untuk RRQ dan Estes tanpa lama-lama lagi bakal langsung muncul di Land of Down. Otomatis dengan kombonya dengan Idit dan juga Lilia ini bakal enak banget untuk kite back sih. Terutama memang dari Alter Ego ini nggak punya hero yang memang ngeburst banget dan juga crowd control untuk menghentikan pergerakan Estes. Benar, apalagi juga dengan frontline-nya yang mereka memiliki ya di dalam side-nya RRQ Mika. Estes nomor 1 bersama juga dengan Lilia yang sustainable banget dan sekarang ditambah juga dengan seorang Idit. Ini frontline-nya bisa dibilang susah banget di crack open, apalagi dengan komposisi Alter Ego Nyx yang sekarang yang bisa melakukan damage itu cuman seorang Beatrix. Yes, Esmeralda bakal menang di dalam lini phase ya, tapi ingat, Idit ini merupakan salah satu hero yang memiliki setup gank yang paling bagus di sini, bersama juga dengan hero pool seorang Ashe. Ini bisa menjadi snowballing moment buat dia, tapi no, Lancelot bakal langsung di-ban. So far udah ada 3 hero dari seorang Ashe yang di-ban dari Alter Ego Nyx. RRQ Mika apakah mereka bakal mengikuti dan juga ban-nya terhadap seorang Stacy, di mana Isumshin masih up. Ini yang bakal jadi poin menarik sih ini, karena masih ada beberapa hero yang memang menjadi andalannya mereka, tapi all assassin bahkan dari Alter Ego Nyx ini benar-benar bikin Ashe gak nyaman sih, walaupun masih ada Karina sebenarnya yang mungkin bisa digunakan kan. Dan mungkin di-ban di sini. Bisa jadi kayak Karina bakal di-ban sama Alter Ego Nyx sih harusnya, karena memang keterbatasan hero yang tersisa nih. Kalau enggak dia bakal ngasih Ashe tuh hero-heronya nyamannya dia. Dan Karina kan sempat kemarin on perform juga, walaupun kayak ada momen-momen tilting dikit lah ya, kayak di mana dia masuk dari turret di belakang gitu, tapi ya buktinya menang gitu kan. Benar. Dan di sini juga kalau kita lihat dari RRQ Mika ban-nya terhadap seorang Loi, berarti mereka maunya menggunakan melee hero ya. Jadi kita lihat aja di sini gimana Alter Ego Nyx juga bakal mengeluarkan ban terakhir mereka. Apa yang bakal di-ban? Hanzo dari Ashe yang kemarin sempat keluar juga yang memang berbahaya. But kita balik lagi bakal melihat apakah dari RRQ Mika bakal mengambil jungler dulu, karena kalau udah ada Estes, Karina tuh merupakan pilihan yang bagus loh. Yes. Jadi gini, Karina tuh kan dia nggak bisa pakai emblem killing spree ya, karena kan dia tipikal magic damage ya kan. Jadi dia tuh butuh pakai biasanya tuh mystery shop yang ada digunakan untuk emblem magicalnya. Dan ketika dia dengan adanya Estes, otomatis dia dapetin darahnya dari mana? Dari Blessing of the Moon Goddess atau Moonlight Immersion Estes, membuat Karina jadinya nggak perlu pulang, bisa dive in lagi. Oke, tapi kita lihat di sini RRQ Mika bakal coba untuk mengambil Pakito yang harusnya ini ke dalam jungle ya. Kalau kita lihat sekarang itu RRQ Mika dengan actually Alter Ego Nyx sekarang dengan picknya Fancy Nancy udah mendapatkan hero Beatrix-nya, tapi sebenarnya bisa di flex ya, bisa juga Agatha yang menggunakannya. Di sini yang terbuka paling Farsa kalau mereka mau ambil mage di arah tengah. Yeah. Kalau nggak Farsa, Kagura lah ya, itu 2 hero yang lagi open di sini. Tapi apa yang mungkin diambil oleh seorang Stacy? Apakah kita bakal lihat Isumshin-nya? Atau mungkin dia bakal balik ke Granger, dimana memang kalau mendapatkan range oke lah melawan komposisi musuh ini ya. Mereka kalau misalnya menggunakan Isumshin bakal susah banget untuk mendapatkan kill-nya. Dengan pasifnya juga susah digunakan sih, dengan burst yang ada dari tim RRQ Mika bersama juga dengan CC-nya. Tapi Valentina ya, kita sampai lupa ada Valentina. Ada ultimate-nya seorang Estes. Nah, oke. Masih ada juga dengan apa primal red-nya juga Idit yang bisa diambil tuh copy, semua skill Idit bakal ke copy. Benar. Kalau diambil sama IMU-nya Valentina. Dan Stacy juga menggunakan hero nyamannya yaitu Isansi ya. Kita bakal melihat di satu hero lagi gold laner harusnya yang bakal menjadi pilihan dari RRQ Mika. Bisa jadi sih Pakito gold lane terus dia ngambil jungler. Cuman let's see ya, kira-kira apa yang mau mereka ambil. Kayaknya untuk ini harusnya buat siapa ini? Untuk gold lane kah? Yep, kalau nggak terlalu banyak dive in hero gini sih. Kecuali mereka mau ambil jungle juga bisa sih sebenarnya. Iya, harusnya sih gold lane ya. Harusnya gold lane, soalnya mereka juga kekurangan range ya. Jadi kita lihat aja di sini apa yang bakal langsung dipick oleh RRQ Mika. Brody yang langsung muncul, benar gold lanernya. Dan ada pantun juga nih, ada paus lagi nangis. Semangat terus Alter Ego Nyx. Wih, boleh ya.
Maka dari itu kita sudah melihat draftnya untuk Altrigonic versus RRQ Mika. So buat para penonton di rumah, kita nggak bakal nebak-nebak, langsung aja ramaikan di kolom komentar, ketik hashtag AlterChap jika kalian adalah pendukung dari Altrigonics dan hashtag Viva RRQ. Langsung kalau kalian mendukung RRQ Mika. Mari kita lihat kalau dari draftnya sendiri nih, Kolius, menurut lu siapa? wah berat sih kalau dibilang draft mah. Maka tadi kita kasih ke penonton aja, karena sebenarnya Oke. tergantung sama gameplay yang bakal Benar berjalan. banget. Tapi ini juga ada pantun juga dari Analog Boba nih. Hewan marmut putih warnanya, run-run imut aku yang punya. Ulung, nickname-nya Analog Boba, Lung, pukulin ya. Inilah dia, kita langsung masuk ke game yang pertama antara Altrigonics versus RRQ Mika. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Mirko, dan untuk kalian semua di rumah yang lagi nonton sekarang di dalam Buya. Pastinya kalian gak mau kena spoiler kan, dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis. Langsung aja ke Buya sekarang juga, di mana Altrigonics dan RRQ Mika akan langsung mulai pertandingannya di dalam Land of Dawn. aha, dan juga buat teman-teman yang lagi cari teman mabar, langsung aja download Lita, karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Dan saat ini Run itu benar-benar rusuh di orange buff. Sepertinya dia tahu Pulun datang ke studio kayak nambahin buff gitu. Dia langsung mainan nakal gitu, walaupun dipaksa untuk menggunakan retribution dari seorang Ashe. Oh, udah agresif banget, tapi Lele sudah melakukan rotasi ke arah depannya. Masih bisa mendapatkan onward ke arah seorang Run, dan begitu saja flicker harus digunakan, dimana Ashe-nya sudah sebenarnya di-distract dikit ya, dimana dia itu nge-clear-nya nggak akan secepat seorang Isun Shin. Jadi kita lihat aja di sini, dimana RRQ Mika sudah sebenarnya kalah di arah tengahnya ya, dimana Altrigonics bisa mendapatkan pressure bersama juga dengan Run yang masuk ke dalam jungle musuh, dan juga Valentina yang bisa nge-clear wave-nya lebih cepat dari seorang Lilia. Dan di arah bottom lane pun dari Queenie beserta Poe ini benar-benar bermain juga dengan metode tempelnya ya. Jadi GB banget seorang Queenie-nya supaya dia juga cepat jadi. Run yang berusaha untuk masuk rumput ternyata langsung di domain of the Moon Goddess dan ditimpukin sama seorang Queenie. Oke, coba kita lihat di sini juga, di mana arah bawahnya sudah dikontrol lagi dan lagi oleh Alter Ego, di mana Agatha dan juga Stacy sudah maju ke depan. Snipernya tidak bisa mendapatkan damage, tapi lihat di sini stunnya sudah kena. Run bakal dibawa balik ke dalam taran, di mana First Blood bakal diamankan oleh RRQ Mika. Sangat-sangat bagus play dari seorang Ashe yang bisa membawa seorang Run balik ke dalam taratnya, dan well played banget. Sekarang Alter Ego dan juga RRQ Mika bisa mendapatkan pressure di early phase ya, tapi kita harus lihat apakah Altrigonics bisa kontes di dalam turtle fight pertama. Karena kalau seandainya untuk turtle pertama dengan hero junglernya itu adalah fighter, otomatis dia mendapatkan keuntungan lebih sih, kayak dia lebih sustain, dia lebih bisa untuk melakukan kontes, dan sepertinya nggak bakal digangguin sama Altrigonics sih. So bakal didapatkan dengan aman oleh RRQ Mika. Meanwhile, the bottom lane sepertinya terjadi pertempuran one-on-one situation karena dari Matilda juga Estes-nya join the team fight in the mid lane. Iya, betul sekali, dengan Gyokoi yang 1v1 melawan Agatha di arah tengahnya, tapi harus hati-hati. Queenie digank lagi dan lagi oleh Run, tapi so far memang sebenarnya Queenie ya yang mendapatkan keunggulannya di dalam lane bawahnya, dengan Poe yang menggunakan Estes ini sangat-sangat on point dengan healingnya. Jadi Altrigonics dengan proaktifness-nya mereka itu tidak bisa mendapatkan apa-apa so far. Ya, tapi ini ada yang bilang juga nih ya, tadi dari kolom komentar ada Syaiful Anam, casternya jangan Kolius bikin RRQ kalah aja. Sayang, aku bukan dukun. Kalau sampai RRQ menang, kamu ID-nya kuben gimana? 1 bulan. Oke. Gak gitu konsepnya sayangku. Emangnya aku yang nentuin siapa yang menang, kan bukan cheatingan ya. Aduh, hari-hari netizen. Tapi ini dia, di overtime lagi musuh 24 begitu saja dari seorang sampai overtime gak tuh ya, jadi lembur. Tapi dari Lelenya dia aja dengan Falling Star Mode, dia berubah dengan Primal Red-nya. Ditipukin terus-terusan, berusaha untuk mundur ke belakang. Minuman di bottom lane juga Run di sini berusaha untuk melakukan defensive dari gempuran 2 hero sekaligus. Oke, kedua timnya mainnya masih lumayan safe, di mana tidak ada pergerakan yang gila-gila banget. Mountain Chakra sudah digunakan untuk mendapatkan vision di arah bawah, tapi RRQ Mika lagi dan lagi maunya main safe di sini, di mana Lele dan juga seorang Queenie sudah mendapatkan keunggulan di dalam lane masing-masing. Nah, menggunakan Falling Star Moon-nya apakah bakal langsung ke arah belakang? Bisa connect, tapi tidak ada follow up sama sekali, di mana arah bawahnya Queenie berhasil mendapatkan stack-nya terhadap Run, tapi tidak menggunakan ultimate. Lihat di sini, damage besar ke arah Ashe yang bisa mendapatkan damage, tapi udah ada setup dari seorang Stacy. Ashe coba untuk melakukan damage-nya di arah belakang, dan kelihatannya Now bakal langsung ditangkap begitu saja tanpa adanya jawaban dari Altrigonics. Keputusan Stacy tepat sih. Tadi dia langsung out dari area team fight ya, karena dia tahu juga dari Now-nya itu agak susah untuk bisa bertahan dari gempuran 2 hero. Bahkan tadi
Lilianya juga datang ya dari Gyokoi ngejemput gitu kan di area rutan. Jadi daripada mati 2 hero, dia lebih milih untuk mundur. Atau mungkin juga bisa jadi dikabarin sama Nao kayak mundur aja mundur, kayaknya gue pasti mati gitu kan. Biasanya kalau pro player gitu tuh info-info. Bener, mereka, oh wait a minute, di arah bawahnya sudah ada fight yang sedikit-sedikit sini masih coba untuk poking-poking di mana again, Alter Ego kalau mereka coba untuk melakukan engage terhadap RRQ Mika sebenarnya bakal susah banget karena adanya Estes ya kan. Jadi kita harus lihat nih, di dalam neutral objektif yang kedua, Turtle bakal langsung spawn. Mountain Choker digunakan untuk membuka map sedikit lagi. Gyokoi sudah di chunk lah ya itu HP-nya, tapi masih memiliki degeneration dan juga healing dari seorang Po. Udah 5 orang dari kedua tim masuk ke dalam Turtle Pit-nya. Kita lihat apa yang bakal terjadi di sini, Kolius. Karena mencoba di kontes tapi Lele dia terlalu di depan, langsung dipolis sama begitu aja connect ke arah 2 hero walaupun masih bisa diamankan oleh seorang S. Masih ada blessing untuk Gades berusaha untuk bertahan dari gempuran teman-teman RRQ Mika. Tapi mereka semua tahu ini terlalu beresiko, ini terlalu berbahaya kalau mau di-commit sehingga mereka pun mundur sedikit ke belakang. Dan ini ya dari Saweria nih ya. Jalan-jalan ke balik papan, jangan lupa makan mie. Loh kok ada Peter Pan berduaan sama Mr. Smee. Iya atur. Gila ya. Atur dibilang Mr. Smee ya. Langsung gimana tuh Birko? Iya udah ada circle eagle karena belakangnya Runun bakal langsung di-start begitu saja. Ash coba untuk mendapatkan jabnya ke arah depan tapi tidak bisa connect. Tapi lihat di sini RRQ coba untuk melakukan push. Mungkinkah mereka mau melakukan dive di arah belakangnya? Stacy dan Fancy Nancy harus berhati-hati. Ash di belakang, lihat flank yang sangat bagus. Coba untuk mendapatkan lebih di sini dan Fancy Nancy masih bisa melakukan kiting. Tapi Ash tidak mau berhenti di sana. Coba untuk melakukan cutting di dalam lane-nya bersama juga dengan Gyokoi dan pressure di arah bawah bakal dimiliki oleh RRQ Mika. Gila. Pertempuran jual beli pukulan oleh kedua mantan yang pernah bersama di sebuah tim. Gitu kan. Langsung dikejar gitu aja, tapi untungnya memang dari seorang Fancy Nancy dia peka ya. Kayak dia langsung tahu ini bakal bahaya banget, makanya dia mundur ke arah belakang walaupun harus mengorbankan outer bottom turret-nya. Dan ini Hui yang tadi kirim pantun, lama-lama kalau dicabein nih dia ya. Langsung di Arcane Shade begitu aja. Masih ada Black Shoes dari seorang Gyokoi. Mencoba untuk menjaga jaraknya kembali, karena kalau di domain itu bakal sakit. Angry Gloom dilepaskan. Masih ada Ultimate Rocket Launcher dari seorang Fancy Nancy. Masih mencoba untuk bertahan, tapi kena counter dari seorang S. Mencoba untuk mengejar ke arah Stacy. Yang bertahan, tapi dari udah mulai sekarat banget. Dan Stacy pun harus tumbang. S-nya dijepit, di sandwich oleh 3 hero sekaligus. Circling Eagle dilepaskan. Ditukar nyawanya sama seorang Ash yang harus ter-take down. Agak terlalu overagresif sih dari Ash-nya ya, dimana itu killnya udah pasti dapat dari Queenie dengan turn apart memory-nya. Tapi oke, Ash maju ke arah depannya akhirnya menjadi 1 untuk 1. Trade yang tadinya diunggulkan oleh RRQ Mika sekarang menjadi ya equal lah ya. Kita lihat aja nih untuk RRQ Mika apa yang mereka bisa mendapatkan setelah Yusuf Shin dikembangkan. Di arah atas bakal langsung dicang begitu saja. Nah, menggunakan Volley Star Moon ke arah minion wave tapi tidak bisa defend turretnya. Turret kedua bakal langsung diambil oleh RRQ Mika di arah atas. Langsung dicolong begitu saja. Dan Turtle pun sudah mulai di setup sama teman-teman dari Altrigonic sepertinya. Mereka yang lebih ready, tapi Gyokoi-nya coba tuh dihajar. Masih ada Black Shoes, Arcane Shade-nya tadi nggak connect, mulai dilempar aja. Tadi dia nggak bisa bergerak lagi sehingga harus ditukarkan nyawanya. Fancy Nancy juga ternyata harus tumbang. Tersisa 3 hero dari Altrigonics. Apakah mereka bisa bertahan melawan RRQ Mika saat ini? Mari kita lihat di mana turtle-nya sudah langsung dimulai oleh Ash, tapi again tidak ada kontes sama sekali karena setup yang dilakukan oleh RRQ Mika itu ya bagus banget. Mereka push arah bawahnya, taruh 3 orang di arah tengah di mana mereka Altrigonics gak bisa membuka map sama sekali. Dan sekarang bakal ada si di arah tengahnya kalau sama karena kena ke arah belakang, tapi lihat udah ada flashing untuk Goddess yang dilakukan. Ash coba untuk ke belakang, berhasil nge-zoning 3 member dari Alter Ego dan tarotnya pun harus ditumbangkan. Gyokoi masih bisa kabur di sini di mana Mountain Choker tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Dan wow, bagus banget dari RRQ Mika mendapatkan tier 1 turret di tengah dan gak ada trade sama sekali. Ya, itu adalah turret penting biar mereka bisa melakukan invasi lagi. Gini sih sebenarnya. Memang terlihat permainan di menit ke-8 ini baru terjadi kan total 6 poin kill. Dan bisa dibilang permainan ini adalah permainan pasif di mana dari kedua tim gak begitu ngincer poin kill banget nih. Tapi RRQ Mika dengan 4 poin kill unggul, dia ternyata bisa mengungguli gold bahkan sampai 3.000-an lebih, 4.000 gold malah. Ini yang ngebuat RRQ Mika di early game, early temponya, pressure yang dipersembahkan sama mereka tuh bener-bener kenceng. Dan Altrigonics harus memang bener-bener pinter nih, gimana caranya kite back teman-teman RRQ Mika, atau bahkan kayak melakukan setup nih, bukan cuma kite back gitu. Gimana ya, kalau kita lihat Altrigonics ya, mereka sebenarnya memiliki utility-nya untuk mencoba untuk melakukan fight full. Apalagi kalau seorang Valentina itu mengambil ultimate dari Estes. Tapi lihat combo wombo yang dilakukan, Runun tidak bisa gerak. Sisinya itu on point banget loh. Di chain-nya juga, itu tadi Runun gak gerak sama sekali. Ya.
Cuman di pingpong. Cuman dilempar lagi, dihajar lagi, membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kali ini inner bottom turret pun menjadi incaran dari RRQ Mika. Dan di area top lane pun dari Lele di sini dia benar-benar nahan minionnya supaya nggak terlalu maju, supaya teman-teman dari RRQ Mika itu benar-benar dapat space. Perlahan tapi pasti Alter Ego Onyx terlihat terpukul mundur nih ke area base mereka. Oh, harus hati-hati banget sih. Soalnya Queenie ini juga udah mendapatkan item power spike-nya. 201 sebagai Brody yang mendapatkan turret juga. Arah bawahnya, tier 2 sudah diamankan. Dan juga di arah atas, RRQ Mika completely control the game, guys. Di sini 9 menit di dalam gamenya dan udah sisa inhibitor turret di arah atas dan bawah. Langsung dihajar habis-habisan. Ini benar-benar mengerikan dari RRQ Mika. Mereka benar-benar gak mau ngasih kendor. Dan kalau perbedaan goldnya kayak gini sih harusnya mereka udah bakal beraniin diri untuk setup Lord. Terutama mancing nih. Untuk Alter Ego Onyx mereka berani maju juga. Tapi Mountain Shocker juga udah mulai di pop up. Tanda Alter Ego Onyx mendapatkan informasi di mana RRQ Mika berada. Ternyata mereka lagi Lord dan mereka lebih milih untuk oke, lepasin dulu Lord yang pertama. Karena memang saat ini kita akan ketinggalan level dan juga gold. Gimana ya kalau kita lihat dari Alter Ego Onyx dan RRQ Mika. Pertama lihat dari itemnya, Yi Sun-shin-nya bisa dibilang ketinggalan ya kalau dibanding seorang Pakito yang sudah selesai 3 item, War X, Hunter Strike dan juga Bloodlust X, di mana seorang Yi Sun-shin yang lihat di sini damage sudah dilakukan. Gyogoe masih memiliki Black Shoes dan Guiding Wind-nya pun bakal digunakan oleh seorang Runun untuk membantu Agatha untuk kabur. Tapi lagi-lagi kalau kita bahas tentang kedua tim ini ya, kayaknya sih RRQ Mika dari tadi itu mereka memiliki rotasi yang lebih baik. Dengan rotasi itu mereka bisa mendapatkan neutral objective control yang bagus banget, bersama juga dengan objective control yang biasa kayak Tarat. Dengan itu mereka juga map pressure itu on point banget. Mereka dapetin Taratnya tapi mereka juga langsung chain bersama juga Min Wave. Biar Alter Ego nggak bisa buka map sendiri aja, buka jungle sendiri aja nggak bisa loh. Bener sih. Jadi kayak mau nggak mau ke pressure kan. Betul. Kayak mau buka aja malah takut di resiko di pick off. Terutama dengan crowd control yang dimiliki oleh RRQ Mika saat ini banyak banget. Bahkan base bottom turret pun langsung berhasil didapatkan oleh teman-teman RRQ Mika. Lordnya pun masih bisa hidup bergerak di atas sana. Stacy berusaha untuk memainkan badannya walaupun ditabrak begitu saja dengan teman-teman dari RRQ Mika. Mencoba untuk kabur karena belakang masih ada blessing of the moon goddess dari seorang Agatha. Tapi base top turret langsung hancur begitu saja. Dihajar dari SF pun menggunakan Ground Strike walaupun belum connect karena siapapun. Tapi now dia mencoba nahan di depan. Terlalu sakit, bahkan Runrun harus menjaga jaraknya kembali, mundur ke arah belakang. RRQ Mika mereka berhasil untuk mendapatkan 2 base turret dan ini bukan merupakan hal yang baik untuk Alter Ego Onyx. Tidak baik sama sekali di sini, dimana 2 inhibitor turret ditukar untuk nothing. Ini free objektif yang diambil oleh RRQ Mika dan lihat di sini mid lane turretnya bakal langsung diamankan begitu saja. Lihat damage volley turret bukan 3. Lihat ini momen untuk Alter Ego coba untuk melakukan fight di arah belakang. Queenie masih bisa kabur tapi lihat, wow, what a play dari kedua timnya, di mana disengage langsung dilakukan oleh kedua tim dan Alter Ego masih bisa bernafas di dalam match ini. Masih bisa bernafas dengan pressure yang begini kuat ya. Sebenarnya gini, dari Alter Ego Onyx kan winning condition di late game sebenarnya ada Nao dengan Esmeralda-nya dan juga kan Fancy Nancy per Stacy kan. Tapi dengan perbedaan gold yang lumayan jauh kayak gini, apakah mereka bisa bertahan? Karena mereka pun mencoba untuk masuk ke arah belakang dari Esmeralda menggunakan kotak outstrike menuju ke arah Valentina-nya Agatha, tapi masih ada Arcade Shield untuk menghindari. Tapi kali ini Agatha yang terlalu banyak, masih ada blessing of the moon goddess dari seorang Estes-nya Nao, tapi dia mundur ke arah belakang walaupun harus dihajar begitu saja dan Nao pun langsung tumbang dari base-nya. Mulai terbuka lebar walaupun dari Es mundur sedikit ke arah belakang karena tadi dia nahan terlalu banyak damage turret dan kali ini tidak ada minion yang masuk untuk membantu RRQ Mika melakukan end game ini. Apakah mereka bakal coba untuk terus kayaknya iya sih di sini. Oh, wait a minute. Masih ada Black Dragon Form yang digunakan, tapi lihat combo Woman yang dilakukan. Agatha langsung di stun, langsung ditumbangkan begitu saja dengan seorang Brody. Tornado Power Memory masih ready, tapi base-nya bakal langsung ditargetkan begitu saja. Fancy Nancy coba untuk clearing wave, tapi tidak bisa. RRQ Mika mendapatkan game yang pertama di match kali ini. Well, congratulations untuk RRQ karena mereka telah memenangkan game yang pertama nih. Tapi ingat, ini adalah best of